Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di latihan soal dan pembahasan statistika. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang modus, median, dan kuartil. Sekarang kita coba akan latihan soalnya. Di sini ada dua kolom pada satu tabel. Kolom pertama itu merupakan skor dan kolom kedua itu merupakan banyak siswa. Soalnya yaitu tabel di samping menunjukkan skor yang diperoleh peserta ujian dalam ujian akhir matematika. Untuk yang A, jika skor minimal 45 dinyatakan lulus, berapa persenkah peserta ujian yang dinyatakan lulus? Untuk yang B, jika 85% peserta ujian yang akan diluluskan, berapa skor minimal kelulusan? Untuk yang C, jika 6% peserta ujian yang lulus terbaik akan diberikan beasiswa, berapa skor terendah siswa yang mendapat beasiswa? Seperti biasa, sebelum ke pembahasan, silakan ketik jawaban kamu di kolom komentar ya. Pembahasan. Di sini yang pertama kita tulis dulu atau buat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi relatif. Ada kolom pertama itu nomor untuk memudahkan dalam penulisan ya, biar terurut. Kemudian kolom kedua ada kelas interval untuk skor. Kolom ketiga frekuensi kita lambangkan dengan F kecil, batas atas X atau batas atas dari kelas interval untuk skor ya. Kolom berikutnya frekuensi kumulatif kurang dari, dan kolom terakhir ada frekuensi relatif. Yang pertama untuk frekuensi itu merupakan banyak siswa, kita bisa tulis ulang di sini. Dan untuk 500 itu merupakan jumlah dari frekuensi. Nah, untuk batas atasnya kita peroleh dari di sini ya, 9 ditambah 0,5 berarti 9,5. Untuk yang kedua, 19 ditambah 0,5 berarti 19,5 dan seterusnya. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu didapat dari yang pertama itu 5. Yang kedua itu 15 ditambah 5 sama dengan 20. Yang ketiga 32 ditambah 20 sama dengan 52 dan seterusnya. Nah, untuk kolom terakhir di sini ini didapat dari frekuensi kumulatif kurang dari per jumlah dari frekuensi dikali 100%. Untuk yang pertama 5/500, untuk yang kedua 20/500, untuk yang ketiga 52/500 dan seterusnya. Untuk yang pertama berarti sama dengan 1%, yang kedua 4% dan seterusnya. Kita mencari terlebih dahulu median dan kuartil. Kuartil bawahnya atau Q1 merupakan data ke 1/4 N, yaitu merupakan data ke 25%, ada pada interval 40 sampai 49. Itu di sini ya. Untuk mediannya atau Q2 sama dengan data ke 1/2 N dan sama dengan data ke 50%, ada pada interval 50 sampai 59. Untuk kuartil atasnya atau Q3 sama dengan data ke 3/4 N sama dengan data ke 75%, ada pada interval 60 sampai 69. Selanjutnya kurva Ogif. Lukislah kurva Ogif melalui himpunan titik-titik. Jadi yang pertama 9,5,1%, 19,5,4%, 29,5,10,4%, dan seterusnya sampai 99,5,100%. Di sini untuk kurva Ogifnya ya. Termasuk juga titik 0,0%. Berdasarkan kurva Ogif di samping dapat ditentukan untuk kuartil bawahnya atau Q1 itu sekitar atau mendekati 43, median atau Q2 mendekati 55, kuartil atas atau Q3 mendekati 67. Untuk yang A, jika skor minimal kelulusan 45, maka 28% peserta ujian dinyatakan tidak lulus. Jadi, peserta ujian yang lulus adalah 100% dikurangi 28% sama dengan 72%. Nah, di sini ada petunjuk ya, 43 itu ada di sekitar di sini. Yang B, jika 85% peserta ujian dinyatakan lulus, maka ada 100% dikurangi 85% sama dengan 15% peserta ujian yang tidak lulus. Jadi skor minimal kelulusannya lebih dari atau sama dengan 35. Di sini. Yang C,
Jika 6% dari peserta yang lulus terbaik akan diberikan beasiswa, maka 100% dikurangi 6% sama dengan 94% peserta yang tidak mendapatkan beasiswa. Sedangkan 94% dari peserta mendapat skor kurang dari 85. Jadi peserta ujian yang mendapatkan beasiswa adalah yang memperoleh skor lebih dari atau sama dengan 85. Sini ya, berarti yang lulus itu ada pada di sini, di kurva algebra di sini. Bagaimana nih jawaban kamu? Apakah sudah betul? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk full notes atau pembahasannya ada di description box ya. Sampai jumpa di video berikutnya.